Baik, kita akan membicarakan mengenai sinyal dan sistem waktu diskrit. Mengingat pemrosesan sinyal digital itu selalu diawali dengan membicarakan data atau sinyal itu sendiri, atau isyarat, sinyal atau isyarat digital. Dunia digital adalah dunia waktu diskrit. Sehingga yang kita bicarakan di sini ada dua. Hanya saja saya bagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan bicara sinyal waktu diskrit. Kemudian yang kedua kita akan bicara mengenai sistem waktu diskrit pada video ataupun slide yang terpisah. Jadi mohon diperhatikan bahwa dua bahan ini saling melengkapi. Ada sebenarnya mata kuliah tersendiri mengenai masalah sinyal dan sistem. Ya, di situ dibicarakan baik yang dunia real world ya, analog, continuous maupun dunia digital atau diskrit. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa 4 hal ini yang insya Allah nanti akan kita bicarakan. Sinyal-sinyal waktu diskrit, sistem waktu diskrit, konvolusi ya. Konvolusi itu adalah tools yang mungkin pertama kali kita perkenalkan. Prosesnya hanya terdiri dari perkalian dan penjumlahan. Hanya saja proses konvolusi di sini itu menjadi sangat penting karena merupakan bagian yang utama dalam matematikanya pemrosesan sinyal digital. Baru kemudian kita akan bicara mengenai difference equation. Ya, karena kaitannya dengan sistem waktu diskrit. Jadi kalau kita bicara sinyal waktu diskrit, maka otomatis juga kita harus membicarakan mengenai sistem waktu diskrit. Nah, sebagai contoh di sini, di gambar yang ini, itu adalah sinyal waktu kontinu. Ya. Ini nyambung terus saja tanpa terputus. Ya. Kemudian sebelum masuk ke sebelah yang kanan, atau ini kita sebut sebagai sinyal digital, kita sampling. Ya. Kita sampling, kita cuplik, kita ambil gitu ya, dengan periode waktu tertentu, dengan setiap waktu tertentu atau sampling period tertentu, sehingga menghasilkan gambar yang bawah. Ya, sinyal data tercacah. Jadi ini data-datanya ya. Jadi yang di antara data pertama ini yang berimpit dengan sumbu amplitudo ini dengan data yang kedua ini nggak ada informasi sama sekali. Ya, semakin tinggi periodenya berarti ini semakin kecil. Ya, semakin dekat dengan data yang sebelumnya, data berikutnya itu dekat. Tetapi resikonya dalam 1 detik kita akan mendapatkan jumlah data yang lebih banyak jika kita menggunakan sampling frekuensi yang lebih besar. Nah, kemudian ini apa bedanya dengan sinyal digital? Nah, sinyal digital ini dari sinyal tercacah ini, titik-titik hitam ini, kemudian diberi nilai. Ya, diberi nilai. Nah, nilainya tergantung dari jumlah bit. Ya, lebih banyak lebih baik. Misalnya kita menggunakan 8 bit, itu ya lebih baik daripada 4 bit. 10 bit lebih baik daripada 8 bit. 20 bit lebih baik daripada 10 bit. Karena jumlah bit itu nanti akan digunakan untuk menyatakan atau representasi angka. Nah, kemudian di sini yang bagian kanan ini adalah sinyal dari sinyal digital yang sudah melalui sample and hold atau boxcar quantized. Sinyal boxcar terkuantisasi. Jadi di sini dari satu data ke data berikutnya itu ditahan datanya. Ya. Kalau kita perbesar ya bentuknya seperti ini. Kalau kita zoom out gitu ya, nanti dia akan kayak smooth ya, kayak ini juga, kayak sinyal waktu kontinu tapi agak bergerigi begitu. Nah, ini sebenarnya nanti kemudian sebelum masuk ke dunia nyata harus diolah lagi menjadi sinyal yang seperti ini lagi. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita perkenalkan bahwa ada perbedaan antara sinyal analog dengan sinyal diskrit, di mana lambang dari sinyal analog itu ada huruf A, tapi kalau misalnya tidak ada huruf A, kita menggunakan simbol ataupun variabel T.
Kalau untuk discrete itu kita tidak menggunakan variabel T, tapi kita menggunakan variabel N. Ada juga sih yang menggunakan variabel K. Ya, jadi N atau K, asal bukan T, itu yang umum digunakan, itu berarti dia discrete. Ya. Nah, oleh karena itu, ini juga disebut sebagai sinyal waktu discrete yang merupakan urutan angka dan akan dilambangkan dengan salah satu notasi seperti di bawah ini. Jadi Xn sama dengan himpunan dari Xn, jadi anggotanya itu dari X minus sekian sampai X minus 1, X0 ini sebagai titik tengahnya, bukan tengah sorry, tapi titik di mana T sama dengan 0 atau N ya, lebih tepatnya N sama dengan 0, X1, X2. Jadi tanda panah di sini itu notasi untuk N sama dengan 0. Jadi kalau misalnya tidak ada angkanya di sini, kalau ada tanda panah, berarti posisi angka atau bilangan yang ditunjukkan di situ adalah pada saat N sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan MATLAB, ya kita menggunakan finite duration. Ya kan? Finite duration. Karena kita bekerja dengan komputer, maka durasinya ya berhingga. Jadi jumlah datanya misalnya 1 juta. Kalau jumlah datanya tak berhingga, nggak mungkin itu. Itu hanya di komputer semesta, bukan komputer yang kita hadapi untuk bekerja sehari-hari. Laptop, PC itu dia finite duration. Nah, dengan MATLAB, data-data itu kita susun dalam sebuah vektor baris. Ya, ingat ya, vektor baris. Ya, bisa saja nanti Anda jadikan vektor kolom. Ya, tapi umumnya vektor baris. Nah, vektor baris itu secara default hanya punya informasi angka gitu ya, terkait posisi cuplik atau datanya. Maka dengan demikian penyajian Xn membutuhkan dua vektor. Ya kan, kalau kita hanya X, ya kita nggak tahu itu. Data yang data yang pertama itu data untuk N sama dengan berapa? Ya, N sama dengan 0 kah? Kan nggak mesti data pertama. Mungkin N sama dengan min 5. Ya. Sehingga kita membutuhkan dua. Jadi misalkan saja Xn itu 2, 1, min 1, 0, 1, 4, 3, 7. Kalau seperti ini kita nggak tahu. Ya. Belum tentu yang angka 0 di sini, ya angka 0 di sini, itu adalah pada saat N sama dengan 0. Belum tentu. Bisa saja di 3, atau bisa saja di 2, atau min 1. Gitu. Sehingga membutuhkan 2, yaitu X di sini, ya kita tuliskan ini, dan satu lagi yaitu N, berupa indeks. Jadi kalau seperti ini kita gabungkan N dan X ini berarti 2 ini indeksnya min 3. 1 ini min 2, min 1 itu min 1, dan 0 itu ternyata indeksnya juga 0. 1, 2, 3, 4. Itu angkanya 1, 4, 3, 7. Nah, oke. Itu intro ya, mengenai bagaimana kita menyajikan dalam perangkat lunak MATLAB. Nah, sekarang kita lihat di sini tipe-tipe deret yang banyak dijumpai, khususnya biasanya ini digunakan untuk pengujian sistem dalam PSD. Nah, di situ yang saya beri merah, itu artinya banyak dipakai, yaitu unit step dan sinusoidal itu untuk menguji. Menguji apa sih sebenarnya? Menguji respon. Ya, menguji respon, menguji tanggap, semacam itu, sedemikian hingga nantinya kita bisa tahu, ya kita bisa mengerti bagaimana respon ataupun behavior perilaku dari suatu sistem. Jadi ada 7 terdiri atas unit sample, unit step, real valued exponential, complex valued exponential, sinusoidal, random atau acak, dan periodik. Kita mulai dengan yang pertama. Unit sample itu, ya, unit sample itu kalau dalam dunia fisika itu ibaratnya delta Dirac. Ya. Nah, itu kalau bisa Anda lihat di sini. Jadi semua angka itu 0, tapi ada satu posisi atau satu angka yang bukan 0, yaitu di sini dengan angka 1. Nah, angka 1 itu bisa saja dengan angka yang lain. Misalnya kita tinggal mengalikan dengan amplitudo 10, ya berarti angka 10 0 semua, terus tiba-tiba 10, terus 0 lagi. Sehingga dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Nah, kalau Anda pakai MATLAB, Anda menggunakan zeros ya. Zeros itu akan mengenerate vektor baris ya, sejumlah n yang isinya 0 semua. Ya, itu dapat kita implementasikan delta n. Ya. Nah, jadi di sini misalkan ini ya, delta n sama dengan 1 untuk n sama dengan 0. Ya.
Selain itu 0. Jadi pada saat n sama dengan 0, jadi sudah dipastikan ini angka 1 di sini itu nggak usah pakai panah misalnya, atau panahnya lupa kita tulis, itu pasti dia pada posisi n sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan saja untuk implementasi delta n sama dengan delta n minus n0 itu sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 dan 0 untuk n tidak sama dengan 0. Di interval ini, maka kita menggunakan MATLAB seperti ini. Ya. Jadi ini impulse sequence N0, N1, N2. Itu artinya bahwa kita akan membuat atau mengenerate ini ya, data dari N1 sampai N2 ya, dari N1 sampai N2 dengan pergeseran ini. Ini kan digeser bisa. Jadi angka satunya itu digeser-geser ke kanan ke kiri bisa. Itu menggunakan rutin ini. Itu unit sampel ya. Nah, seringkali impuls ya, impuls. Jadi kalau itu impuls kita masukkan ke sistem, maka sistem itu akan punya apa? Iya, respon impuls ataupun respon terhadap input impuls atau impuls respon. Kalau kita berikan fungsi step yang menjadi step respon. Nah, itu akan kita bicarakan di belakang untuk melihat perilaku dari sistem. Nah, yang kedua itu adalah unit step. Unit step itu dia akan selalu bernilai 1 untuk n sama lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 terus 1 seperti undang-undangan itu, ya. Nah, ini sama seperti ini MATLAB-nya ini. Ya, step sequence N0, N1, N2. Jadi caranya jadi ini sudah ada ya source code-nya, nanti akan kita sediakan, Anda bisa mengunduh di e-learning kita ya. Kalau enggak ya bisa Anda ketik sendiri sambil latihan ngetik gitu ya, tapi saya tidak mengharapkan seperti itu. Nah, ini sudah ada ini. Nah, yang ketiga itu adalah real value exponential. Kalau real value exponential itu persamaannya ini, xn sama dengan a pangkat n. Sehingga ketika kita tuliskan di MATLAB, misalnya datanya dari 0 sampai 10 gitu ya. Kalau ditulis 0 sampai 10 ini berarti kan angkanya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kecuali titik 2, 0,1, titik 0,1, titik 2, 10 itu berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 10. Kemudian ini A-nya pangkatnya. Nah, di sini perlu Anda perhatikan karena yang dipangkatkan itu satu per satu, maka penggunaannya adalah titik pangkat ya. Titik pangkat, bukan pangkat. Kalau pangkat nanti pengertiannya beda, ini titik pangkat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kompleks, ya tinggal kita ganti menggunakan eksponensial bilangan kompleks. Sigma ditambah J omega 0 N. Sehingga kita tuliskan kalau dalam contoh MATLAB seperti persamaan ataupun skrip di bawah ini. Nah, kemudian sinusoidal ya sama. Nah, Anda mungkin bertanya, loh ini kok cos, Pak? Ya, sebenarnya nggak masalah itu mau sin ya, ini hanya kebiasaan. Dan bisa pakai cos, bisa pakai sin ya. Contoh di sini menggunakan cos, lengkapnya seperti ini. Ada frekuensi radial omega 0n ditambah fase, ya beda fase theta 0. Jadi kalau ditulis dalam MATLAB jadi seperti ini. X sama dengan 3 kali cos 0,1 kali pi kali n kali pi per 3 ditambah 2 sinus setengah kali pi kali n. Nah, ini maaf ini apa namanya? Sinyal yang terdiri atas dua macam sinusoidal gitu ya. Satu juga boleh, tapi ini dua. Nanti ditambah lagi jadi 3 dan seterusnya. Itu sinusoidal. Nah, sinusoidal ini nanti kalau kita masukkan ke dalam sistem, responnya apa? Respon sinusoidal bukan, tapi frekuensi respon. Kenapa? Karena dia punya frekuensi omega 0. Oke, gitu ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan dicatat dulu, kemudian nanti bisa di kolom komentar ataupun pada kuliah sinkron bisa ditanyakan. Oke, yang keenam adalah random sequence. Ya, saya kira kalau random sequence itu kan berarti bilangan acak, itu terserah. Cuman di sini kalau pakai MATLAB itu ada dua, ada perintah RAND dan RANDN. Kalau RANDN itu ini ya, jadi nilainya itu 0 sampai 1, tapi kalau random 16 itu uniform. Ya, uniform. Kalau Gaussian itu pakai RAND-N. Nah, itu bedanya itu. Ya. Yang ketujuh adalah periodik. Periodik itu berulang. Yang perlu Anda perhatikan itu berarti datanya berulang pada periode tertentu. Misalnya dari 0 sampai N-1, nanti pada saat N dan seterusnya itu berulang. Ya, jadi misalkan saya punya data X tilde gitu ya, X tilde, X, gitu ya.
Nah, X aksen kali ones. Kalau ones itu kan berbalik dengan zeros. Kalau zeros itu isinya 0, kalau ones isinya 1 semua. Jadi X tilde ini panjangnya berapa, kemudian row. Jadi diulang-ulang gitu ya. Itu berarti periodik. Oke, saya kira kita semua sudah tahu ya mengenai periodic sequence. MATLAB-nya kayak gitu, pengertiannya seperti itu. Nah, oke. Yang berikutnya adalah operasi ya. Setelah kita mengenal ada berapa tadi 7 ya. 7 sinyal-sinyal dasar, maka di sini ada 9. Ada 9 operasi dasar ataupun operasi penting di dalam sequence ataupun deret. Ada penjumlahan, ada perkalian, scaling itu ya penskalaan, kemudian digeser, shifting, kemudian dilipat. Ya, nanti ini operasi-operasi ini ada di konvolusi juga. Kemudian sample summation. Kemudian ada sampel produk dan yang 89 ini terkait dengan energi dan daya sinyal. Oke, kalau penjumlahan kan seperti ini loh. Jadi dijumlahkan, kita lihat di sini dua sinyal bisa kita jumlahkan ya. Jadi kalau dua sinyal kita jumlahkan itu berarti bagaimana indeksnya? Ya, harus pada indeks yang sama, tidak bisa pada indeks yang lainnya gitu loh ya. Ya, jadi itu yang perlu diketahui gitu ya. Jadi kalau beda indeks ya berarti nanti dia akan bergeser gitu ya. Jadi misalkan saja itu yang fungsi signal app ya, X1, N1, X2, N2 itu akan mengimplementasikan X1 tambah X2 ya. Nah, jadi ini sum a sequence over N which include N1 dan N2. Jadi X1 itu N1 gitu ya. Kemudian X2 itu N2. Nah, di sini kita cari dulu minimumnya. Ya, minimum dari N1 N2 itu berapa, maksimumnya berapa? Maka di sini Y1 sama dengan 0 dulu, ya, 0 panjang dari N di sini ya. Kemudian Y2 sama dengan Y1. Kemudian Y1 find ini N max sekian sama dengan X1. Nah, kemudian baru ini kan digeser ini. Ya, digeser maksudnya dipaskan indeksnya baru dijumlahkan. Jadi kalau misalnya indeks nulnya itu geser atau berbeda tidak sinkron ya kita sinkronkan dulu. Jadi karena dijumlahkan satu-satu. Sample by sample addition. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi kalau penjumlahan itu tidak asal dijumlahkan, tapi harus disinkronkan dulu indeksnya. Ya, jadi ada X ada N. Yang kedua perkalian. Ya, ini juga sama yang dimaksudkan perkalian itu ya sample by sample. Saya kira silahkan dilihat nanti di slide-nya itu ya. Ini bisa saya tunjukkan sekilas ya. Yang ketiga itu adalah scaling, berarti dikalikan dengan alfa, dikalikan dengan dikalikan dengan konstanta amplitudo misalnya. Nah, itu scaling. Nah, scaling itu bisa alfa itu kan skalar gitu ya. Scaling. Jadi bisa nggak itu lebih kecil? Kalau lebih kecil itu berarti dikalikan dengan pecahan. Kalau yang pecahan besar lebih dari 1 itu scaling besar. Kalau kurang dari 1 sampai 0 itu membuat kecil ya, membuat kecil dan membuat besar. Yang keempat shifting. Jadi shifting itu kayak gini. YN sama dengan XN yang digeser K. Ya, digeser ke kanan ini ya, digeser ke kanan sebanyak K. Atau mungkin ini YM plus K sama dengan XN. Maka di six shift cuman ini geserannya ya. Geser indeksnya aja itu. Folding itu dilipat. Jadi YN sama dengan X minus N. Ya. Folding jadi dilipat gitu ya. Kan dibalik gitu ya. Bisa Anda bayangkan itu. Sample summation itu berarti data itu dijumlah semua. Bukan antar dua data, tapi satu data itu dijumlah semua. Ya, sampel produk itu ya sama, berarti satu data itu dikalikan semua. Perintahnya di MATLAB cuma sum sama prod gitu ya. Jadi ini yang apa? Yang perlu diperhatikan ini. Signal energy rumusnya gini ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di belakang gitu ya. Kemudian signal power seperti ini. Nah,
pembahasan lebih lanjut itu sebenarnya apa sih? The average power of periodic sequence dinyatakan dengan ini. Kemudian ini the energy of sequence dinyatakan dengan ini. Ya, persamaan sigma xn kuadrat dan seterusnya. Kalau ini kan menggunakan conjugate xn x conjugate n itu karena mungkin bilangan kompleks. Oke ya, signal energy, signal power. Nah, oke, ini di sini ada contoh example 21 ya. Saya tidak akan membahas lebih lama karena apa ini sebenarnya bisa untuk latihan ya, ada 4 soal. Kemudian ini jawabannya sudah saya tuliskan di sini. Upload slide-nya ada di e-learning, nanti bisa dipelajari satu-satu. Misalnya yang nomor A misalnya ini ya. Ini kan apa ini? Masih ingat ini adalah impulse sequence. Beda ini ya, delta n plus 2, yang satu delta n min 4. Suruh mengurangkan ya. Maka penyelesaiannya seperti ini ya, penyelesaiannya seperti ini. Yang ini plotnya nanti ada di slide belakang itu. Yang kedua itu juga unit step sama eksponensial itu ya. Ini dijumlahkan dengan eksponensial tapi ini apa di sampel. Jadi unit step itu bisa untuk sampling. Jadi seringkali unit step dipakai untuk sampling. Nah, ini contoh sampling ini yang belakang ini. Ya, dari 10 sampai 20 ini di sampling ini. Oke, yang lainnya ini jawabannya. Terus ini data tadi ya. Data gambarnya dari 4 jawaban, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, example 22 juga sama ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat. Ini penyelesaiannya ya. Ini hasil gambarnya. Jadi dengan hasil gambar ataupun visualisasi kita bisa melihat hasil dari ini apa. Yang A dan B itu visualisasi hasilnya kayak apa. Kalau datanya kan ini 3 itu indeksnya 0 ini. Anda kan masih ingat ini panah itu kan berarti indeks N sama dengan 0. Nah, ini kayak gini. Example 23 ini hanya untuk mengenerate complex value dari min 10 sampai 10. Diplot karena dia itu Anda perhatikan adalah exponential sequence ya. Dan ini merupakan bilangan kompleks, berarti dia punya 4 komponen. Yang jelas dia punya bagian real, bagian imajiner, kemudian karena ini bilangan kompleks, maka kita punya magnitude dan fase. Jadi yang perlu Anda perhatikan, Anda catat di sini, exponential sequence itu secara visual akan menghasilkan 4 komponen atau 4 part, yaitu magnitude, fase, bagian real, dan bagian imajiner. Nah, ini digambarkan penyelesaiannya itu ya. Ini sama, ini 2 baris pertama sama. Nah, yang perlu Anda perhatikan ini karena diminta untuk satu plot, tapi ada 4 gambar atau subplot, maka kita pakai subplot 221. 222 artinya subplot 221 itu 2 kali 2, jadi nanti ada 4 gambar. Posisi 1 itu kiri atas, terus kanan atas, kiri bawah, kanan bawah ini. Moga-moga benar ini ya, tapi yang jelas ini berarti angka 1, 2, 3, 4 ini adalah indeks dari di mana kita menempatkan gambar. Semuanya pakai stem loh. Pakai stem apa, Pak? Stem itu nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ya, kalau plot itu nanti gambarnya continuous gitu ya. Kita nggak bisa tahu ininya, titik-titiknya. Jadi pakai stem ini pakai stem. Ya, ini real part, imaginer ya. Jadi ini real part, ini komponen pertama, kedua, ketiga, keempat. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi kita lihat real part-nya ini, imaginernya part. Jadi yang kita lihat biasanya akhirnya cuma ini magnitude-nya. Makin lama makin meluruh, tapi fasenya secara linear dia berubah, sudut fasenya. Itu yang bisa kita sampaikan dari example 2, 3. Nah, ini jadi time domain ya, time domain decomposition of composite signal. Ini kalau kita komposisi jadi ini ya, frekuensi F, frekuensi 3F, frekuensi 9F. Kalau secara frekuensi domain ini kalau nggak salah ini contoh melihat satu sinyal yang sama dengan 2 kacamata yang berbeda, yaitu ranah waktu dan ranah frekuensi. Itu yang perlu digarisbawahi.
Oke, yang berikutnya adalah sinusoidal ya. Ini yang perlu kita perhatikan tambahan untuk sinyal sinusoidal itu adalah periodik terhadap waktu gitu ya. Yang satunya periodik terhadap frekuensi. Ya. Jadi kalau periodik terhadap waktu ya ini jadi kita pakai time domain ini persamaan 21 gitu ya. Ini from our definition of periodicity the sinusoidal sequence is periodic jika ini mengikuti 21. Tapi kalau periodik frekuensi dari definisi discrete time sinusoidal dapat dilihat dengan mudah bahwa ini ya cosinus omega 0 K2 pi ditambah theta 0 ya berarti sama dengan ini. N-nya itu merupakan kelipatan ya. Dan integernya kan dari 2 pi ya, kelipatan 2 pi. Jadi saya kira periodik dalam waktu dan periodik dalam frekuensi itu pengertiannya agak berbeda tapi konteksnya sama gitu. Konteks pengertiannya itu sama. Jadi yang jelas itu kalau cosinus kan kita selalu melihat paling sering itu adalah periodik dalam ranah waktu. Kalau periodik dalam frekuensi itu yang terulang frekuensinya gitu ya. Jadi agak slightly different gitu ya. Oke, implikasinya karena seperti itu sinusoidal sequence dengan radian frekuensi dipisahkan oleh integer ini ya terpisah oleh integer 2pi sama itu periodik itu. Kemudian semua sinusoidal sequence yang memiliki frekuensi dalam interval 2pi itu distinct sinusoidal. Kemudian ini ya time shift itu ekuivalen dengan perubahan fase. Dan laju osilasi dari discrete time sinusoidal meningkat seiring dengan omega 0 juga meningkat dari omega 0 sampai omega 0 sama dengan pi. Berarti ini kan ya periodik dalam frekuensi gitu ya. Kalau periodik dalam tanah waktu itu omeganya. Nah, beberapa yang penting unit sampel sintesis ya. Jadi dikatakan bahwa sembarang sekuen XN dapat disintesis menjadi jumlahan berbobot terdelay dan terscale dari unit sampel seperti ini. Jadi ini kan ada SK, ini terus terdelay ini ya, dan di scale, di scale ya, di scale terhadap XK-nya itu. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya sintesis genap ganjil. Ya, Anda hanya ngikuti 24 itu. Ya, persamaan 24. Tapi ingat, 24 itu ada bagian ganjil dan bagian genapnya ya. Bagian genap, bagian ganjil, bagian genap itu kayak gini. XE minus N sama dengan XEN. Kalau X O minus N sama dengan minus XUN. Jadi di sini kita sebut sebagai odd itu antisimetrik. Simetrik itu berarti event. Jadi simetrik itu kalau dibolak-balik terhadap sumbu X itu sama bentuknya. Pencerminan. Tapi kalau terbalik ya, bayangannya terbalik itu berarti antisimetrik. Oke, gitu ya. Oke, ini event odd, persamaan MATLAB-nya, skripnya seperti itu. 25 ini bisa kita pisahkan, baik yang event maupun yang odd. Kemudian ini contohnya example 24 ya, silahkan nanti dilihat pakai MATLAB, dikompos into event dan odd. Nah ini ya, ini rectangular kalau dikompos ini bagian yang genap, ini bagian yang ganjil ya ini kan X0, jadi ini sama nih, ini simetrik, kanan dan kiri itu cerminan. Tapi kalau cerminannya itu terbalik seperti ini berarti antisimetrik ya. Ilustrasinya seperti itu, jangan lupa itu. Nah, kemudian ada juga geometric series. Kalau geometric series itu kalau Anda pernah belajar di tingkat 1 matematika dasar itu mestinya ada geometric series ya. Jadi tidak berbeda dengan itu. Jadi kalau alfa pangkat n di mana alfanya itu kurang dari 1 maka pendekatannya kita bisa menggunakan 26. Ya. Tapi ya ini kalau sum of finite number alfa pangkat n di mana itu apa namanya? Alfanya sudah tidak mengikuti ya, mengikuti 26 ya berarti kita pakai 27 untuk setiap alfa yang lain gitu. Ini untuk setiap alfa yang lain pendekatannya ini. Kemudian korelasi ya, korelasi itu ini namanya kita sebut cross korelasi. Kalau dengan dirinya sendiri itu autokorelasi. Jadi dia dikalikan dengan dirinya sendiri yang versi terdelay.
ini dikalikan dengan diri orang lain yang terdelay ya gitu. Kalau dikalikan dengan diri sendiri, nah misalnya radar itu bisa pakai autokorelasi. Jadi pantulannya itu nanti dikorelasikan, kemudian dilihat kapan munculnya. Kalau kita tahu waktu kecepatan gelombangnya, kita bisa tahu posisi objek itu berapa kilometer atau berapa meter dari radarnya gitu, kita bisa tahu dengan cepat ya, dengan real time. Itu menggunakan autokorelasi, bukan cross korelasi, karena sumber radarnya itu kan dari diri sendiri. Oke, ini sekilas mengenai konvolusi, cross correlation, dan autocorrelation. Perbedaannya seperti ini. Ini F, ini G, ini F kali G. Konvolusi itu bintang ya, bintang G, ini F kali G, ini F G kali G. Ya. Jadi kalau konvolusi antara F dan G gini, hasilnya ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena sebenarnya ini prosesnya dibalik gitu ya, terus digeser, dikalikan. Kalau cross korelasi ya tinggal digeser aja, dikalikan aja. Autokorelasi itu dengan dirinya sendiri dikalikan. Jadi ini kita bisa tahu ketika terjadi kalau autokorelasi itu korelasi yang apa namanya, dengan dirinya sendiri pas tepat, itu berarti kita tahu kapan itu munculnya. Nah berarti disitulah sinyalnya itu kembali ya, sinyalnya balik itu berapa lama dia, sehingga kita bisa tahu posisi pesawat atau posisi unidentified flying object, misalnya piring terbang atau apa gitu ya. Dan kita bisa tahu. Ini sekilas mengenai ilustrasi ini. Nanti ketika ini kita bicara-bicara yang ini ya, Anda ingat saja di slide ini. Saya kira itu mengenai sinyal waktu diskrit ya. Kita masih akan lanjutkan dengan sistem waktu diskrit untuk yang slide ataupun video berikutnya. Baik, terima kasih.